Perkembangan bahasa, sastra dan aksara Jawa di Kabupaten Bantul begitu dinamis. Dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul selama bulan Juli 2023 menggelar serangkaian kegiatan bertajuk Kompetisi Bahasa dan Sastra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul 2023. Kegiatan ini terbuka bagi siswa-siswi SD, MI hingga SMA atau SMK, MA, dan masyarakat umum di Kabupaten Bantul. Kompetisi dibuka secara langsung oleh Kepala Dinas Kebudayaan Bantul, Nugroho Eko Stianto, bertempat di Gor Kelurahan Guosari, Pajangan Bantul, 3 Juli 2023. Dihadiri sejumlah tamu undangan dan lurah Kelurahan Guosari. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kebudayaan Bantul, Nugroho Eko Stianto mengungkapkan rasa bangganya karena kompetisi bahasa dan sastra Jawa yang digelar Kundo Kabudayaan Bantul tahun ini mengalami peningkatan jumlah peserta. Hal tersebut menjadi indikator semakin pedulinya para generasi muda dan masyarakat terhadap pelestarian budaya daerah. Alhamdulillah wonten ing taun menika lomba bahasa sastra wonten ing Kabupaten Bantul menika wonten peningkatan paling boten saking jumlah pasartonipun. Wonten ing taun menika wonten sekitar 800-an nggih utawi tepatipun wonten 708 pasarta. Kanthi palilah panjenengan sedaya lan ugi nyuwun wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala mugi acara utawi kegiatan menika saged rancak nir ing sambikala mila monggo sesarengan kita bikak kanthi waosan bismillahirrahmanirrahim. Nugroho berharap pembinaan bahasa dan sastra Jawa khususnya bagi anak-anak ini tidak berhenti hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah semata, namun juga mendapat dukungan dari masyarakat. Jadi lomba ataupun kompetisi bahasa dan sastra tahun ini sebetulnya hampir sama dengan tahun yang lalu. Cuman sekarang memang alhamdulillah perkembangannya sangat bagus. Dalam artian dari sisi jumlah peserta, ini kita mengalami peningkatan. Untuk tahun ini jumlah peserta totalnya itu ada sekitar 877 orang. Kemudian untuk tahun yang lalu itu ada sekitar 700 gitu ya. Sehingga peningkatan ini menjadi hal yang sangat menggembirakan bagi kita. Bahkan sebetulnya kita sudah menolak ini. Menolak dalam artian karena memang pendaftarannya kan kemarin dibatasi tanggalnya, sehingga masih ada yang kepingin untuk mengikuti di dalam kegiatan ini, dan kami berharap bahwa semoga di tahun-tahun yang akan datang ini akan semakin meningkat. Jadi dengan adanya lomba ini merupakan satu ikhtiar dari kita untuk mensosialisasikan, mempublikasikan tentang kegiatan-kegiatan bahasa dan sastra, pembinaan ataupun pengelolaan bahasa dan sastra yang ada di Kabupaten Bantul. Harapan kita adalah bahwa bahasa dan sastra khususnya yang terkait dengan sastra Jawa ini merupakan salah satu unsur budaya yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Kita berharap bahwa ini akan tetap lestari karena di dalam kegiatan itu kita tidak hanya memberikan pembinaan dari sisi sastranya, tetapi juga yang lainnya. Mungkin juga nanti terkait dengan bagaimana sopan santunnya, kemudian juga bagaimana nanti dengan penggunaan pakaian yang benar gitu dan sebagainya. Sehingga ini harapan kita adalah ini akan menjadi pemacu semangat bagi masyarakat untuk selalu nguri-nguri bahasa dan sastra. Nalika Pak Tulus dawuh supados Bandi gladi meksa.
Dilalah ulan candhaipun Pandu kapiling derek lomba beksa. Adapun perlombaan yang digelar dalam kompetisi Bahasa dan Sastra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul 2023 meliputi Lomba Moco Cerkak untuk jenjang usia anak, remaja, dan dewasa yang dilombakan di hari pertama kompetisi 3 Juli 2023. Setiap peserta diberi waktu kurang lebih 10 menit untuk membacakan naskah cerkak yang telah disiapkan oleh panitia. Kriteria penilaian mencakup wiroso, penghayatan atau mimik, wicoro, artikulasi, wiromo, intonasi, dan wirogo, gestur, blocking, busana. Nggih Bu, matur nuwun. Ratri lajeng pamit badhe mendhet sampun wonten kamaripun. Dasar bocah saiki yen dikandhani wong tuwa angel aja meneh nganti bubulan ndakake apa kan blojab. Kepara wangsulan sekecap padha dene sakecap. Pak Subin kang nembe mawon kondur saking kebon sajak boten rena ing penggalih. Grundelan saha petengkolakanipun. Hari kedua 4 Juli 2023 digelar kompetisi lomba moco geguritan anak, remaja, dan dewasa. Membaca geguritan berbeda dengan berdeklamasi, sesorah, atau pranoto coro. Peserta diharapkan mampu memahami kekayaan estetik dalam teks geguritan. Contohnya dalam teks tersebut terdapat tembang atau lelagon, maka peserta boleh mendindangkan tembang tersebut. Ngajeni uluk salam, sanjan sinanjan, awet asali rejeki sangkan paran. Tekane Pulau Klabang, dudu pratondo donya kuwi Tegal karo Setro, dudu pabaratan tumrap titah kang gegeki supekete kekadangan lan memitran. Tidak kalah seru dengan lomba moco cerkak dan moco geguritan. Kompetisi Bahasa Sastra Kabupaten Bantul 2023 yang dihelat di Kompleks Balai Kelurahan Guosari Pajangan Bantul ini juga menggelar lomba nulis geguritan untuk peserta umum se-Kabupaten Bantul. Lomba nulis geguritan ini menggunakan bahasa Jawa Ngoko dengan latar gurit adalah budaya Jawa, khususnya Yogyakarta. Kriteria penilaian meliputi orisinalitas karya, bukan plagiat, kesesuaian isi gurit dengan tema, pemilihan diksi bahasa yang menarik dan indah, penggunaan ejaan, tanda baca, dan bahasa Jawa yang baik dan benar. Lomba sesorah remaja mengambil tema pigunane literasi. Peserta diwajibkan mengenakan busana Jawa lengkap gagrak Ngayogyakarta. Kriteria penilaian mencakup wicoro, isi, bahasa, artikulasi, wirogo, busana, gestur, blocking, wiroso, penghayatan, mimik wajah, pesan, dan wiromo, intonasi, panjang pendek dan keras lemah suara. Wigatinipun asring maos buku, majalah, koran, menika kata sanget paedahipun. Ananging babagan nyirat mliginipun basa Jawi menika langkung angel. Awit wonten ing salebeting basa Jawi wonten tetembungan ingkang nalika lepat anggenipun nyerat saged damel tegesipun ewah. Lomba Pranoto Coro untuk jenjang usia remaja dan dewasa. Setiap kategori akan diambil 5 orang terbaik. Tema yang dibawakan setiap kategori berbeda. Untuk kategori Pranoto Coro remaja adalah Pranoto Coro Sarasehan dengan tema aksara Jawa Anjayeng Bawono. Sementara untuk kategori Pranoto Coro dewasa mengambil tema Pranoto Coro Tedak Siten. Miwah Arto, Kalamun Cinondro,
Kadya Sekar Asmarandana. Asmara wis ngarani tresna. Wondene dana wertinipun peparing. Raos tresna peparingipun Gusti ingkang awujud dhateng putra ingkang saged anyambung sara silahing kulawarga. Kompetisi mocopat anak, remaja, dan dewasa. Penilaian Dewan Juri berdasarkan pada penampilan dan cara peserta dalam membawakan tembang mocopat. Setiap peserta diwajibkan menembangkan satu tembang mocopat wajib dan satu tembang pilihan yang telah disiapkan oleh panitia. Diperkenankan menggunakan gregel. Kriteria penilaian meliputi titi laras, ketepatan nada, teknik, pedotan, pakecapan, gregel, tempo, dasar swanten, dan unggah-ungguh cara berjalan, duduk, dan berpakaian. Lomba alih aksara bagi peserta anak, remaja, dan dewasa digelar di SMA Negeri 2 Bantul 8 Juli 2023. Materi yang dikerjakan peserta adalah mengalih aksarakan soal berhuruf Latin ke aksara Jawa. Para peserta wajib mengenakan busana Jawa lengkap gagrag Ngayogyakarta. Kriteria penilaian meliputi trep atau benar dalam penulisan aksara, estetik, cakre atau langgam tulis tangan, jelas, indah, dan bersih. Bentuk soal yang dikerjakan setiap kategori berbeda. Kategori anak, bentuk soal berupa ungkapan dan peribahasa bahasa Jawa. Kategori remaja berwujud kutipan dari paragraf berhuruf Latin berbahasa Jawa. Sementara kategori dewasa, bentuk soal berupa tembang berhuruf Latin berbahasa Jawa. Lomba menulis dongeng dan mendongeng. Lomba ini hanya diperuntukkan bagi peserta umum. Lomba mendongeng menggunakan bahasa Jawa dan materi cerita diambil dari idiom atau petuah Jawa. Peserta diperbolehkan menggunakan alat peraga pendukung. Kriteria penilaian mencakup alur cerita, ekspresi, intonasi, dan kreativitas peserta. Sementara itu, lomba menulis dongeng mengambil tema budi pekerti luhur berlatar budaya Jawa. Lomba ini menggunakan bahasa Indonesia dengan latar cerita dongeng adalah budaya Jawa, khususnya Yogyakarta. Bentuk dongeng berisi fabel, cerita binatang, legenda, sage, sejarah, epos atau cerita kepahlawanan, peristiwa budaya, petuah Jawa, dan cerita jenaka. Sebagai penutup kompetisi bahasa dan sastra, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul 2023 digelar kompetisi dagelan tunggal untuk umum, khusus yang memiliki kartu tanda penduduk Bantul. Jumlah pendaftar dibatasi 50 peserta. Dalam menyampaikan materi, peserta diwajibkan menggunakan bahasa Jawa. Yang ketoprak menika mboten sae nek dadi maling. Pergi napa? Nek lumrahe maling niku krungu kentong tok 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 layu sifat kuping niku wedi. Lah nek tiyang ketoprak dadi maling jam tok 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 ora jegul. Ngoten niku malah keporo kalih napa sembar
Punten dalam sewu sinuwun wonten dawuh. Lah warga seneng ta ngene iki? Bakale pres. Wah, ajur. Malinge remuk. Kompetisi bahasa dan sastra membuktikan bahwa kita akan mengeksplor semua potensi seni yang insya Allah akan dirubah menjadi kompetensi. Dan dengan kompetensi ini diharapkan akan bisa mengantarkan pada aktualisasi diri dan akhirnya bisa mencapai pada kesuksesan. Akhirnya pada hari ini kegiatan kompetisi bahasa dan sastra dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul pada hari Selasa tanggal 11 bulan Juli tahun 2023 kita nyatakan selesai. Sebagai penghargaan, semua pemenang lomba berhak mendapatkan trofi dan piagam penghargaan serta uang pembinaan. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Kepala Dinas Kebudayaan Bantul, Nugroho Eko Stianto, bertempat di Kompleks Kantor Dinas Kebudayaan Bantul, 21 Juli 2023. Pemenang 1, 2, dan 3 akan mewakili Kabupaten Bantul di lomba yang sama yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan DIY.